Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Krestu persemuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Pada saat membaca Sirah Nabawiyah, ada satu kisah yang membuat hati kita terenyuh dan bercampur haru. Sebagai manusia, Nabi Muhammad juga merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Detik-detik terakhir sebelum wafatnya, Rasulullah membawa kesedihan yang mendalam bagi penduduk Madinah, para malaikat, dan seluruh alam semesta. Pada hari Senin pagi, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan tahun 633 Masehi, Nabi Muhammad menghadap Ilahi untuk selamanya. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Sebelum beliau meninggal, ada permintaan dan beberapa wasiat terakhir beliau yang harus kita perhatikan sebagai umat muslim. 3 bulan sebelum wafat, Rasulullah menyampaikan khutbah terakhirnya di Arafah ketika menjalani ibadah haji. Ibadah ini kemudian dikenal dengan sebutan Haji Wada, yang artinya haji perpisahan. Disebut demikian karena ibadah ini menjadi haji terakhir dan satu-satunya dari Nabi Muhammad yang dilaksanakan pada tahun 632 Masehi. Usai mengerjakan wukuf di Padang Arafah dan memperlihatkan tata cara manasik haji, Rasulullah memanggil segenap kaum muslim yang hadir untuk berkumpul mengelilinginya. Beliau melakukan seruan ini dari atas punggung untanya yang bernama Al-Qushwa di hadapan lebih dari 140.000 kaum muslim. Pesan yang disampaikan Rasulullah cukup panjang karena berkaitan erat dengan pedoman untuk menghadapi tantangan umat di masa depan. Termuat dalam Sahih Bukhari bahwa umat Islam dilarang kembali kepada kekufuran, dilarang saling bunuh, dan memerangi satu sama lain. Setelah memuji dan bersyukur kepada Allah, Rasulullah kemudian mengatakan, "Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh karena itu, dengar dengan teliti kata-kataku ini, dan sampaikanlah kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, sebagaimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang muslim sebagai amanah yang suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak, janganlah kamu sakiti siapapun, agar orang lain tidak menyakiti kamu pula. Ingatlah, sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu, dan Dia pasti akan membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu, segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agamamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkanmu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah, supaya tidak mengikuti dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas para istrimu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanitamu dengan baik dan berlemah lembutlah terhadap mereka, karena sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantumu yang setia. Dan hakmu atas mereka, ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang tidak kamu sukai ke dalam rumahmu, dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini, sembahlah Allah, dirikanlah sembahyang 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikan zakat dan harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji, sekiranya kamu mampu. Ketahuilah, setiap muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama, tidak seorang pun lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal saleh. Ingatlah, bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari, untuk dipertanggungjawabkan di atas apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu awaslah, agar jangan sekali-kali kamu terluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi nabi dan rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu wahai manusia, nilailah dengan betul, dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepadamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, itulah Al-Quran dan Sunnahku. Tanda tentang wafatnya beliau, datang dari malaikat Jibril. Saat Jibril datang menghadap Rasulullah, Rasulullah bertanya dengan suara lemah, "Jibril, jelaskanlah apa hakku di hadapan Allah nanti." Jibril menjawab, "Pintu-pintu langit terbuka, para malaikat menanti ruhmu. Surga-surga terbuka lebar menantikan kedatanganmu." Namun, jawaban tersebut tidak membuat Rasulullah merasa lega, matanya masih penuh kecemasan.
Rasulullah bertanya lagi, tidakkah engkau senang mendengar kabar ini? Beritahukan kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak. Jibril menjawab, jangan khawatir wahai Rasul Allah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, aku mengharamkan surga bagi siapapun, kecuali umat Muhammad berada di dalamnya. Hari-hari pun berlalu, sampai 3 hari sebelum wafatnya beliau. Dari Jabir bin Abdullah berkata, saya mendengar Rasulullah 3 hari sebelum wafatnya beliau bersabda, janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia, kecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah. Para sahabat juga diminta menutup pintu Masjid Nabawi. Tutup semua pintu di Masjid Nabawi, kecuali jendela Abu Bakar. Abu Bakar pun menangis, dan membuat para sahabat heran dengan tangisannya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia yang paling terpercaya di hadapanku dalam persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Dan seandainya aku boleh mengambil puncak kekasih selain Robku, tentulah Abu Bakar orangnya. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam dan berkasih sayang dalam Islam. Sungguh tidak ada satupun pintu di dalam masjid yang tersisa, melainkan akan tertutup, kecuali pintu Abu Bakar. Ketika sakit bertambah parah, diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa beliau meminta pena dan kertas untuk menuliskan wasiat, agar umat Islam tidak sesat setelahnya. Di dalam rumah beliau ada beberapa orang, di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Nabi berkata, berikan kepadaku kertas, aku akan menuliskan sesuatu untuk kalian, agar kalian tidak akan tersesat setelahnya selama-lamanya. Kemudian mereka berselisih, padahal tidak sepantasnya terjadi perselisihan di sisi Nabi. Mereka berkata, beliau sedang mengigau, tanyakan kembali tentang ucapan beliau tersebut. Namun Rasulullah bersabda, tinggalkanlah aku. Sebab keadaanku lebih baik daripada apa yang kalian ajak. Dalam redaksi lain disebutkan, bahwa Nabi berkata, berikan kepadaku, aku akan menuliskan untuk kalian wasiat, agar kalian tidak sesat setelahnya. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah dikuasai sakitnya, dan di sisi kalian ada Al-Quran, cukuplah untuk kita kitabullah. Kemudian orang-orang di dalam rumah berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berkata, berikan apa yang dipinta Nabi agar beliau menuliskan bagi kamu sesuatu yang menghindarkan kamu dari kesesatan. Sebagian lainnya mengatakan sama seperti ucapan Umar. Dan ketika keributan dan pertengkaran makin bertambah di hadapan Nabi, beliau berkata, menyingkirlah kalian. Ibnu Abbas berkata, musibah yang sebenar-benar musibah adalah penghalangan antara Rasulullah dan penulisan wasiat untuk mereka, disebabkan keributan dan perselisihan mereka. Wasiat Nabi ini, kemungkinan sudah pernah beliau sampaikan sebelumnya di lain waktu. Jika melihat redaksinya, tidak akan tersesat setelahnya, maka para ulama berpandangan bahwa wasiat tersebut adalah hadis sakolain, yaitu perintah agar umat berpegang teguh pada kitabullah dan itrah ahlul bait. Wahai manusia, sungguh aku tinggalkan bagi kalian apa yang jika kalian berpegang teguh dengannya maka kalian tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah, dan itrahku ahlul baitku. Hari yang telah ditentukan pun akhirnya tiba. Di waktu fajar hari Senin, hari ketika beliau wafat, beliau membuka jendela kamarnya untuk melihat para sahabatnya, dengan tatapan mata perpisahan. Betapa besarnya perpisahan yang terjadi pada hari itu. Dari sahabat Anas bin Malik beliau berkata, Abu Bakar pernah mengimami mereka sholat di saat sakitnya Nabi yang membawanya pada kewafatannya. Hingga pada suatu hari, pada hari Senin, saat orang-orang sudah berada pada barisan, Nabi menyingkap tabir kamar dan memandang ke arah kami sambil berdiri, sementara wajah beliau pucat seperti kertas. Beliau tersenyum dan tertawa. Hampir saja kami terkena fitnah, karena sangat gembiranya melihat Nabi. Abu Bakar lalu berkeinginan untuk berbalik masuk ke dalam barisan shaf karena menduga Nabi akan keluar untuk sholat. Namun Nabi memberi isyarat kepada kami agar meneruskan sholat. Ketika waktu duha hampir habis, sekujur tubuhnya demam, keringat bercucuran dari dahi. Putri beliau, Fatimah, merawat dengan penuh kelembutan. Ketika beliau dalam kondisi sakit, datang seseorang mengetuk pintu rumah. Fatimah yang merasa asing dengan orang tersebut, menolak dengan halus keinginannya untuk bertemu dengan ayahnya. Ternyata, orang yang dimaksud adalah malaikat maut. Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Ketika Rasulullah menahan sakitnya sakaratul maut, beliau masih sempat berpesan sebagai tanda cintanya kepada umatnya. Bibir beliau bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali mendekatkan telinganya dan mendengar Nabi bersabda, Usyikum bisyolati, wa ma malakat aimanukum.
peliharalah solat, dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Dalam riwayat Sahih disebutkan, Ummu Salamah meriwayatkan bahwa Nabi ketika dalam keadaan sekarat bersabda, jagalah solat, dan orang-orang lemah di antaramu. Betapa sayangnya Rasulullah kepada kita, hingga beliau menekankan agar tidak meninggalkan dua perkara ini. Dua perkara ini sama maknanya dengan ibadah vertikal dan ibadah sosial. Sesaat kemudian, terdengar Rasulullah mengadu karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Nabi berdoa, "Ya Rob, dahsyat nian maut ini, timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku." Di luar, pintu tangis mulai terdengar bersahutan, para sahabat saling berpelukan. Sayyidah Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan dan terdengar, "Ummati, ummati, ummati." Dan berakhirlah hidup manusia paling mulia Rasulullah Muhammad. Kalimat terakhir ini menandakan kecintaan beliau terhadap umatnya, hingga beliau menginginkan semua siksa maut umatnya ditimpakan kepada beliau. Bukan hanya itu, ketika ajal sudah di tenggorokan, beliau masih memikirkan umatnya dengan kalimat ummati 3 kali. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.